Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh dan soleha semua. Jumpa lagi dengan Ustadz Excel. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran ketiga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan Ustaz pimpin ya soleh dan soleha. Nah, bagaimana sikap berdoanya? Nah, baiklah. Sikap berdoa sebelum belajar tema dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Nah, soleh dan soleha, warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik. Di bidang olahraga, pencak silat juga merupakan warisan budaya yang mendunia. Tahukah kamu pesilat Indonesia? Nah, di sini ada salah seorang pesilat dari Indonesia ya soleh dan soleha, namanya itu Iko Uwais. Nah, mari kita baca biografi dari Iko Uwais. Iko Uwais adalah salah satu atlet silat Indonesia. Ia telah menekuni dunia silat lebih dari 10 tahun. Iko Uwais berhasil menduduki urutan ketiga dalam gelaran turnamen silat Provinsi Jakarta pada tahun 2003. 2 tahun kemudian, ia berhasil menjadi juara. Iko adalah juara di kejuaraan silat nasional kategori demonstrasi. Iko beberapa kali mengikuti kegiatan pencak silat di luar negeri seperti di Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Prancis. Pencak silat merupakan seni bela diri bangsa Indonesia. Hampir setiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencak silat memiliki gerakan yang unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan juga mengandung filosofi. Hal ini membuat pencak silat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Sebagai generasi penerus, kamu mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencak silat. Salah satu caranya dengan mempelajarinya. Nah, hari ini kita akan mempelajari olahraga bela diri pencak silat ya soleh dan soleha. Nah, kita akan mempelajari teknik dasar dalam gerakan pencak silat. Teknik dasar tersebut meliputi langkah, pasang, serangan, dan belaan. Nah, hari ini kita akan khusus mempelajari tentang langkahnya terlebih dahulu. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada langkah-langkah dari gerakan pencak silat. Ada langkah ke depan, langkah ke belakang, dan langkah ke samping. Nah, di sini kita perhatikan pada langkah ke depan, ini adalah posisi berdiri kita. Nah, apabila langkah ke depan, kita melangkahkan kaki kita ke depan. Ini kaki kanan. Nah, kita langkahkan ke depan. Nah, itu langkah ke depan. Nah, bagaimana dengan langkah ke belakang? Nah, langkah ke belakang seperti itu juga. Ini posisi berdiri kita. Ini kaki kiri, ini kaki kanan. Kita langkahkan kaki kita ke belakang. Nah, begitu juga untuk langkah ke samping. Ini posisi berdiri kita, kaki kiri, kaki kanan. Kita langkahkan kaki kita ke samping. Seperti itu soleh dan soleha. Nah, di sini juga ada langkah serong ke depan. Nah, untuk serong, tentu pasti sudah tahu kan bagaimana langkah serong itu menyamping langkah kita soleh dan soleha. Nah, ini kaki kiri kita dan ini kaki kanan kita.
Nah, untuk langkah serong, kita menyerongkan ke depan. Nah, ini kaki kanan kita serongkan ke depan. Nah, akhirnya kaki kita posisinya seperti ini. Nah, begitu juga kalau serong ke belakang, ini posisi kaki berdiri kita, kaki kiri dan kaki kanan kita serongkan ke belakang. Nah, sekarang coba amati gambar tentang pola langkah dalam pencaksilat berikut. Ini adalah posisi berdiri kita. Ini posisi kaki kiri, ini posisi kaki kanan. Kaki kiri kita kasih lambang A1. Nah, kaki kanan kita kasih lambang A2. Nah, mari kita perhatikan lagi pola langkahnya. Untuk A1 sampai D1, mana A1 ini A1 kan? Sampai D1, yaitu langkah lurus depan kiri. Nah, berarti kita melangkahkan kaki kiri kita lurus ke depan. Dari A1 ini lurus ke D1. Berarti dari sini lurus ke sini. Berarti lurus ke depan ya soleha dan soleha. Nah, untuk A2 sampai D1, ini A2 sampai D1 itu langkah lurus depan kanan. Kalau A1 sampai D2, mana A1 ini A1, D2-nya mana? D2-nya ini belakang, berarti langkah lurus mundur kiri. Begitu juga A2 sampai D2, langkah lurus mundur kanan. Nah, kita mundur, berarti kan kaki kanan yang mundur. Nah, langkah A1 B1, yaitu langkah samping kiri. Ini A1, ini B1. Nah, ini posisi berdiri kita tadi. Nah, kaki kiri kita pindahkan ke sini. Berarti itu untuk langkah samping kiri. Nah, begitu juga untuk seterusnya. Bisa antum pedomani dari pola langkah pencaksilat berikut. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang pentingnya bekerja. Nah, sekarang bacalah cerita berikut. Ada cerita tentang semut dan belalang. Coba antum buka pada bukunya. Itu ada pada halaman 24, cerita tentang semut dan belalang. Cerita ini memberikan contoh akibat seseorang yang tidak mau bekerja, soleha dan soleha. Nah, ini ada cerita tentang semut dan belalang. Silahkan dibaca pada bukunya. Nah, setelah membaca cerita tersebut, nanti jika antum telah membaca cerita itu, antum pasti tahu bahwa setiap pekerjaan harus dilakukan sesegera mungkin. Kehidupan belalang di hutan membuktikan bahwa jika suatu pekerjaan ditunda-tunda, maka akan berakibat kurang baik bagi belalang. Nah, hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Tanpa adanya hutan, bagaimana cara manusia agar tetap hidup? Tahukah soleh-solehah siapa yang bekerja untuk melestarikan hutan supaya tetap terlindungi? Ya, mereka adalah pecinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Pecinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah. Nah, soleh-solehah juga bisa menjadi seperti mereka. Tugas pecinta lingkungan ini adalah untuk menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Nah, di sini sekarang kita akan mencoba untuk menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan. Buatlah rencana agar sumber daya alam di sekitarmu terjaga. Pilihlah paling sedikit 2 sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Rencanakan 3 kegiatan untuk menjaganya. Nah, di sini ada tabel untuk menjaga sumber daya alam dan rencana kegiatannya. Nah, sumber daya alamnya misalkan di sini ada sungai. Nah, ada sungai. Rencana kegiatannya itu tidak membuang sampah ke dalam sungai. Nah, itu. Apalagi untuk rencana kegiatan kita, tidak membuang sampah ke dalam sungai, apalagi membersihkan jika sungai terdapat sampah atau kotor. Nah, ada lagi, banyak lagi. Contoh yang kedua, Ustaz bikin ada hutan.
Nah, rencana kegiatannya ikut dalam gerakan menanam pohon di hutan yang gundul atau reboisasi. Nah, alat yang dibutuhkan itu bisa sekop, cangkul, dan bibit pohon. Nah, Soleh dan Soleh bisa cari sumber daya alam yang lain, minimal 2 sumber daya alam. Nah, bagaimana rencana kegiatan kita menjaga sumber daya alam tersebut? Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya harap antum bisa mengerti dengan apa yang telah kita pelajari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Nah, marilah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.